Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita prakarya dan kewirausahaan, mari kita berdoa. Ibu mohon kesediaan Desi untuk memimpin kita dalam doa. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Desi. Ya, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah, Ibu. Untuk itu ketua kelas, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang Ibu. Ya. Yang pertama Ahmad Suci Duanaya dengan keterangan Alfa, lalu Ilham Mahbati Sadir Ibu. Ya, baik. Nanti ketua kelas koordinasi ya dengan wali kelas terkait dengan Ahmad yang tidak hadir. Sedangkan yang sakit kita doakan ya, semoga minggu depan mereka sudah sembuh dan boleh ada bersama-sama dengan kita di hari ini. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Salah satunya? Menghargai tema. Iya, baik, menghargai guru dan Tema. nah, itu berarti kalian masih tetap ingat ya. Ya, untuk itu anak-anak, Ibu lihat kayaknya kalian ada yang kurang semangat, yang di bagian belakang ini ya. Untuk lebih semangat lagi untuk kita memulai pembelajaran Ibu dan kita semua berdiri ya. Kita melakukan SP. Ayo, semangat ya. Pagi hari itu mesti semangat ya. Untuk itu kita tepuk semangat saja ya anak-anak. Ya, tepuk semangat. Sekali lagi yang di belakang, ayo lebih semangat. Dapat. Tepuk semangat. Oke, baik, semua tepuk tangan. Anak-anak, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba Nafis. Tentang perancangan desain Ibu. Iya, tentang rancangan desain. Ya, kemarin kita sudah lihat terkait dengan rancangan desain. Ibu senang ya anak-anak ya, karena kalian masih tetap mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Ya. Ibu ingin tanya untuk kalian, apakah kalian pernah membuat sebuah perencanaan? Pernahkah membuat perencanaan? Pernah, Ibu. Coba Desi, rencana apa yang sudah dibuat? Terkait dengan apa saja? Iya, Desi rencananya ketika lulus SMA mau kuliah, ya. Coba Pari, kalau rencananya apa rencananya apa ketika lulus SMA? Mau kuliah. Baik ya, ternyata ada yang mau kuliah. Tapi ada yang rencananya untuk tidak kuliah? Ada Ibu. Ya, ada. Masing-masing kita punya perencanaan. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini dengan capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu ya membuat rencana ya produk desain atau rancangan perencanaan dalam bentuk proposal, tetapi juga dalam bentuk proses ya pembuatan unjuk kerja sebuah produk yang kita kenal dengan prototyping. Itu adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membuat sebuah perencanaan ya, sebuah perencanaan kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Sedangkan indikator tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama itu kita menjelaskan, yang pertama menjabarkan komponen-komponen perencanaan usaha produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek
perencanaan produk usaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang ketiga itu adalah menyusun rencana produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Sehingga di hari ini materi pokok kita ada 3. Yang pertama itu kita lihat adalah komponen perencanaan produk. Yang kedua itu aspek-aspek perencanaan produk. Dan yang ketiga penyusunan rencana produk. Tadi itu 3 materi pokok ya. Yang pertama tadi ada apa? Komponen. Yang kedua ada aspek. Yang ketiga ada penyusunan. Iya, berarti hari ini kita lihat dulu. Membuat sebuah rencana produk itu harus tahu apa itu perencanaan produk. Ya. Jadi kalau bicara perencanaan produk itu berarti kita bicara tentang sebuah proses penyusunan rencana. Rencana untuk apa? Memanfaatkan limbah. Yang kemarin Gus bilang ada limbah dalam bentuk kertas, ada dalam bentuk plastik, ya ada lagi dalam bentuk kain, dan masih banyak lagi. Lalu limbah-limbah tadi itu dibuat menjadi produk yang bisa memberikan nilai jual yang tinggi. Jadi kalau bicara soal perencanaan produk berarti kita bicara soal proses penyusunan rencana memanfaatkan limbah untuk dijadikan menjadi produk kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi. Untuk itu mari kita lihat dalam sebuah perencanaan produk ini ada apa saja. Ternyata ada 9 aspek perencanaan produk. Ada berapa? 9. Produk yang pertama kita lihat terkait dengan identifikasi limbah. Ya. Jadi pertama itu ada identifikasi dulu. Limbahnya dari limbah apa? Ya. Misalnya mau dari limbah plastik, dari limbah kain, ya, dan limbah sebagainya. Lalu limbah tadi kita buat yang kedua adalah desain produk. Desain apa? Produk. Ya, jadi Anda membuat desain. Desainnya dalam bentuk apa? Sketsa. Ya, kemarin kalian sudah belajar itu bagaimana membuat sebuah rancangan desain. Ya, setelah membuat rancangan desain, Anda lihat desain yang tadi itu sumber daya dan bahannya itu dari mana? Ya. Harus sumber daya itu adalah sumber daya yang mudah didapat. Jangan cari sumber daya atau bahan-bahan yang tidak mudah didapat. Misalnya Anda mau pakai plastik, ya, karena plastik itu mudah didapat, ya, karena dia ada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat itu adalah tujuan yang keempat itu adalah teknik, aspek yang komponen yang keempat namanya teknik produksi. Teknik produksi itu ada beberapa, ya. Misalnya kalau kita pakai kain berarti ada pakai teknik apa? Memotong. Apa lagi tadi? Menjahit. Ya, baik sekali. Yang berikut adalah yang kelima adalah target pasar. Target pasar ini Anda menentukan jangkauan pasar yang mau dijangkau. Ya, untuk itu anak-anak, Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu dia akan mengidentifikasi, ya, masalah-masalah yang ada seputar pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk itu Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Yang pertama itu masing-masing kelompok lihat aspek-aspek perencanaan. Ada berapa aspek perencanaan? Lalu yang kedua, penyusunan rencana produk. Ya, untuk itu berhitung dari bagian ujung 1, 2, 3, 4. Silakan Marisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Ya, baik anak-anak, tugas Anda yang tadi sudah Ibu sampaikan, itu ada 2 hal yang perlu kalian diskusikan atau identifikasi masalah dalam kelompok. Jadi yang pertama itu terkait dengan aspek perencanaan, yang kedua menyusun perencanaan. Ini Ibu bagi LKPD-nya.
Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk Anda mengerjakan. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, action dulu. Ya, waktu diskusi kita selesai, begitu kita akan mempresentasikan ya hasil diskusi kalian ya. Untuk itu mana kelompok mana yang mau duluan? Oke, baik, kelompok 3. Ayo kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek-aspek perencanaan usaha kerajinan limbah berbentuk bangun data. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi target pasar, analisis pesaing, dan tren konsumen. Yang kedua ada desain produk. Desain produk terbagi menjadi 3. Yang pertama, usahakan untuk menciptakan desain yang menarik dan fungsional. Kedua, pertimbangkan penggunaan limbah yang variatif untuk menciptakan variasi produk. Dan yang ketiga, fokus pada bangun data yang mudah diproduksi dan bisa dibuat dalam jumlah banyak. Yang ketiga, ada sumber bahan baku. Identifikasi sumber limbah yang dapat digunakan seperti kertas, plastik, atau bahan lainnya. Pastikan bahan baku mudah didapat dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Keempat, ada proses produksi. Tentukan metode produksi yang efisien untuk menghasilkan kerajinan dari limbah. Yang kelima, ada pemasaran. Rencanakan strategi pemasaran yang efektif, baik melalui media sosial, pameran, atau kolaborasi dengan toko lokal. Pertimbangkan penyajian produk yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Keenam, ada keuangan. Buat perencanaan anggaran yang mencakup biaya bahan baku, produksi, pemasaran, dan operasional. Rencana proyeksi pendapatan dan break-even point untuk mengetahui kapan usaha akan mulai menghasilkan keuntungan. Ketujuh, legalitas dan usaha. Pastikan untuk mematuhi regulasi dan mendapatkan izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Kedelapan, pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Jika melibatkan karyawan, pastikan mereka terlatih dalam teknik produksi dan memiliki pemahaman yang tentang pentingnya limbah. Yang terakhir, keberlanjutan. Pertimbangkan strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan praktik produksi yang minim limbah. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, terima kasih kelompok 3 atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, dalam desain produk dibuat dalam bentuk apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Desain produk biasanya dibuat dalam bentuk sketsa ataupun bentuk gambar. Apakah kelompok 4 puas? Puas. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Ya, baik sekali kelompok 3. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Iya, baik sekali kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang lagi kelompok 1.
Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh ketua kami dari Menjelaskan penyusunan rencana produk kerajinan limbah berbentuk paut datar. Yang pertama, penentuan ide produk. Dalam ide produk ada identifikasi jenis limbah dan tema produk. Yang kedua, konsep desain. Di dalam konsep desain yaitu ada beberapa: bentuk paut datar, fungsi produk. Yang ketiga, sketsa rancangan. Di dalam sketsa rancangan ada gambar sketsa dan ukuran proposal. Yang keempat, pemilihan material. Di dalam pemilihan material ada beberapa, yaitu sumber limbah dan proses daur ulang. Yang kelima yaitu prototipe, yaitu pembuatan prototipe seperti desain yang telah dibuat sehingga dapat melihat kepraktisan dan estetika. Dan uji coba. Keenam, penyelesaian dan finishing. Ketujuh, pemasaran. Di dalam pemasaran yaitu ada target pasar dan strategi pemasaran. Oke, kemudian untuk kami apakah ada pertanyaan pemasaran dari kelompok lain? Tidak ada pertanyaan. Kedua, tiga. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud dengan teknik finishing? Teknik finishing yaitu pengecatan atau penggunaan bahan tambahan untuk mempercantik produk. Terima kasih. Kalau dari nomor 4 ada? Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, sekian terima kasih. Ya, baik anak-anak. Ibu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya untuk kalian dalam proses diskusi tadi, bahkan sampai presentasi. Tadi terlihat sudah ada kerjasama yang baik ya, sudah ada kolaborasi yang baik di antara kalian ya. Untuk itu perlu ditingkatkan ya. Dan aku percaya bahwa hasil diskusi kali tadi itu merupakan hasil yang kalian bahas yang nantinya menjadi catatan bagi masing-masing kalian terkait dengan dua komponen tadi, yaitu aspek-aspek perencanaan dan juga penyusunan rencana produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Untuk itu mari anak-anak kita secara bersama akan menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini bahwa dalam penyusunan sebuah produk itu harus memperhatikan apa anak-anak? Desain produk. Selain dari desain kita memperhatikan yang namanya komponen. Apa lagi? Aspek. Apa lagi? Iya, penyusunan perencanaan. Sehingga dalam sebuah penyusunan sebuah produk harus memperhatikan kedua poin tadi, yaitu komponen dan aspek-aspek perencanaan. Itu yang menjadi hasil diskusi kita hari ini. Ya, untuk itu anak-anak, meminta kesediaan dari kalian. Adakah yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik sekali. Nafis, silakan berdiri. Bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Pembelajaran yang didapat yaitu tentang aspek-aspek perencanaan usaha serta penyusunan usaha. Perasaan yang saya rasakan senang karena saya dapat mengetahui apa saja aspek-aspek yang ada, lalu penyusunan usaha, penyusunan rencana usaha itu apa-apa saja, lalu apa yang akan dilakukan ke depannya. Apabila saya ingin membuka usaha setelah lulus SMA begitu, jadi saya tahu apa yang harus saya perhatikan, aspek-aspek apa, lalu penyusunan rencana usaha apa saja yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Ya, baik sekali, kita berikan tepuk tangan. Refleksi hari ini. Apakah kalian semua senang? Senang. Baik, ternyata hari ini Nafis mewakili kalian menyampaikan bahwa perasaannya sangat senang karena bisa belajar terkait dengan aspek-aspek, tetapi juga komponen-komponen perencanaan usaha. Supaya ke depannya, kan tadi waktu memulai Ibu bilang, apakah ada yang punya perencanaan? Semua menjawab ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah. Ini bisa menjadi ya, sebuah usaha
Ya, bagaimana Anda bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar Anda buat menjadi sebuah produk yang bisa memberikan nilai jual tinggi, dan ketika Anda pasarkan bisa menjadi keuntungan atau membawa income bagi pribadi tetapi juga bagi perusahaan misalnya yang Anda pimpin. Ya anak-anak, sebelum kita akan mengakhiri proses pembelajaran ini, Ibu akan melakukan sebuah asesmen, yaitu kita melakukan post test. Untuk itu anak-anak, itu ada 3 jawaban, 3 soal yang sudah Ibu siapkan. Ibu kasih waktu kalian untuk bekerja dan kita kumpulkan dalam waktu 5 menit. Silakan bekerja. Oke, baiklah. Waktu kita melakukan post test selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya di hari ini. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan mengingatkan kalian ya untuk pertemuan kita minggu depan ya. Untuk itu kalian boleh mencari ya. Kalian nanti ya, untuk itu nanti minggu depan ya, kalian cari ya, baik di berbagai media ya, lewat internet atau dalam bentuk buku atau apa saja terkait dengan materi kita untuk minggu depan, yaitu pembuatan produk ya. Untuk itu masing-masing kalian harus mendesain ya sebuah produk yang nantinya kita akan buat menjadi sebuah produk yang memberikan nilai jual tinggi. Bisa paham terkait dengan materi kita minggu depan? Ya, baik sekali anak-anak. Untuk itu kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu mohon kesediaan Alia untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, teman-teman dan ibu guru, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di depan. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, terima kasih Arya. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu. Amin.